Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Teresa Agustian, dimana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang penggunaan fungsi VLOOKUP, fungsi if yang dikombinasikan dengan fungsi string, dimana pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana penggunaan fungsi string di Excel, penggunaan fungsi if di Excel, begitu juga dengan penggunaan fungsi VLOOKUP atau lookup di Excel. Nah, sekarang kita akan coba gunakan fungsi-fungsi tersebut, kita gunakan secara bersamaan gitu ya, maksudnya ya. Artinya di dalam satu rumus nanti ada penggabungan antara fungsi VLOOKUP dengan fungsi string, juga penggabungan antara fungsi if dan fungsi string. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Di sini ada tabel yang nanti akan kita coba isi, beberapa kolom yang masih kosong, dari mulai kolom materi, kolom biaya, kolom waktu, dan kolom kelas, di mana proses pengisiannya ini menggunakan fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan ya. Nah, di mana ada ketentuan proses yang harus dilakukan sewaktu kita nanti melakukan pengisian kolom tersebut. Nah, di sini ketentuannya seperti ini. Untuk mengisi kolom materi didapat dengan membaca tabel anak yang terdapat pada tabel anak dengan kunci pembacaan dengan melihat karakter pertamanya. Nah, kita lihat di sini di bawah ada tabel anak ya, atau tabel referensi yang nanti ini digunakan untuk mengisi kolom ini ya, kolom materi dan juga kolom biaya. Nah, tentunya seperti yang sudah dulu pernah disampaikan di materi VLOOKUP, bahwa untuk pengisian kolom yang menggunakan tabel anak ini atau tabel referensi ini, kita dapat menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, perlu diketahui juga bahwa yang menjadi feed kunci untuk penggunaan VLOOKUP tersebut berada di kolom kode. Nah, di mana di sini ada kolom kode dengan format seperti ini, A-P-001. Sementara kode yang di dalam tabel anak atau tabel referensi itu adalah cuma satu digit, yaitu A, B, C, dan D, di mana kode A menyatakan materi Microsoft Office, kode B menyatakan materi CorelDRAW, kode C menyatakan materi pemrograman web, dan kode D menyatakan materi Photoshop. Nah, sementara di sini kode tersebut ada beberapa digit ya. Nah, tentunya dan yang kita butuhkan di sini adalah hanya satu kode aja, yaitu yang sebelah kiri, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, di sini tentu seperti yang dulu pernah disampaikan di materi fungsi string, untuk mengambil karakter yang berada di sebelah kiri itu kita gunakan fungsi string yang namanya left ya, fungsi left, di mana fungsi left itu berfungsi untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Nah, kita langsung aja ya praktekkan caranya. Tempatkan kursornya berada di sini ya untuk mengisi kolom materi ya. Ketentuannya berada di sini ya. Kalau A berarti berisi Microsoft Office, kalau kodenya di sini B berisi CorelDRAW, kalau C berarti pemrograman web, kalau D berarti Photoshop. Oke, kita langsung aja. Di sini ada kombinasi antara fungsi VLOOKUP dengan fungsi string yang namanya fungsi left. Ya, perhatikan. Sama dengan VLOOKUP. Nah, kurung buka. Nah, terus kita klik di sini sebagai feed kuncinya. Ya, oh maaf. Nah, karena yang akan kita ambil adalah hanya karakter A yang sebelah kiri saja, yaitu A, B, C, dan D. Nah, maka kita gunakan fungsi left. Nah, left kurung buka, di mana posisi yang akan kita ambil berada di kolom B6. Nah, VLOOKUP left B6 titik koma 1. Artinya yang akan kita ambil itu adalah sebanyak 1 digit. Ya. Selanjutnya
sesuai dengan format dari VLOOKUP titik koma ya. Nah, titik koma atau mungkin koma ya. Di komputer saya di sini formatnya menggunakan titik koma. Kalau di komputer teman-teman mungkin bisa aja koma gitu kan ya. Nah, setelah diketik titik koma, kita sorot atau kita blok area tabel anaknya atau tabel referensinya sampai muncul area atau rank area B19.2 D22. Artinya kita memblok atau memblok area tabel anak berada dimulai dari kolom B baris 19 sampai kolom D baris ke 22. Nah, setelah itu jangan lupa supaya area ranknya tidak berubah sewaktu kita kopikan, kita absolutkan ya dengan cara menekan tombol F4. Nah, sampai muncul tanda dolar sebagai simbol absolut ya, simbol absolut supaya posisi rank area dalam tabel tidak berubah sewaktu dikopikan ke bawah rumusnya. Terus titik koma. Nah, selanjutnya kita akan mencari materi gitu kan ya, mengisi materi. Materi ini di tabel anak berada di kolom keberapa? Materi ini di tabel anak atau tabel referensi berada di kolom kedua ya. Ini kolom ke-1-nya kode, kolom keduanya materi, kolom ketiganya adalah biaya. Maka karena berada di kolom kedua, maka kita ketikkan 2. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, maka akan muncul hasilnya, di mana yang pertama Microsoft Office. Kita lihat dulu, kopikan dulu ke bawah. Bener nggak nih? Sesuai dengan yang ada dalam tabel kursus ini. Dimana yang kedua B itu adalah Corel Draw, yang ketiga B masih Corel Draw, yang keempat C adalah pemrograman web, yang berikutnya D adalah Photoshop. Ini di sini kembali lagi ke A, berarti Microsoft Office ya. Nah, ini udah sesuai dengan tabel anak atau tabel referensi yang ada di dalam tabel materi kursus ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita akan coba mengisikan kolom biaya ya. Nah, yang membedakan apa antara kolom materi dengan kolom biaya? Yang membedakan nanti adalah ini. Nah, ini ya, yang bagian belakang ini, dimana kalau materi menggunakan 2 karena berada di kolom 2, nanti kalau biaya itunya indeks kolomnya adalah 3 ya. Nah, kita ketikkan lagi sama dengan VLOOKUP, kurung buka, tadi apa perintahnya left ya, kurung buka B6 titik koma 1. Artinya kita akan mengambil string dari sebelah kiri sebanyak 1 digit, titik koma, terus di short lagi, di blok lagi, maaf ya. Rank areanya jangan lupa diabsolutkan dengan menekan tombol F4. Terus indeks kolomnya adalah 3. Kalau materi tadi indeks kolomnya 2, kalau biaya indeks kolomnya 3. Setelah itu kurung tutup, enter. Maka akan muncul biayanya sesuai dengan kode dari masing-masing yang terdapat di dalam kolom kode. Nah, itu apa namanya, penggunaan fungsi VLOOKUP yang kita kombinasikan dengan fungsi string. Dalam hal ini adalah fungsi left. Kalaupun misalnya nanti ada fungsi right atau fungsi mid, pada intinya sama aja. Berikutnya kita akan coba mengisi kolom waktu. Nah, di sini ditentukan bahwa waktu didapat dengan ketentuan jika karakter ketiganya dari kode itu adalah P, maka waktunya pagi. Jika S, maka siang. Sedangkan jika M, maka malam. Nah, di sini untuk mengisi kolom waktu itu kita gunakan fungsi if, karena di sini ketentuannya jika karakter ya. Nah, karakter yang ketiga itu ini ya. Nah, di sini kan yang pertama karakternya A, yang kedua itu adalah tanda strip, yang ketiga adalah tanda P ya, P atau M atau S. Kalau di sininya P berarti pagi, kalau di karakter ketiganya M berarti malam, kalau karakter ketiganya S berarti kelasnya atau waktunya waktu siang ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, karena ini berada di tengah-tengah, berarti selain fungsi if, kita juga akan menggunakan fungsi string yang lain, yaitu fungsi mid ya, karena kita akan coba mengambilnya pada posisi karakter yang berada di tengah. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan aja. Sama dengan if ya, kurung buka, sama seperti tadi, karena kita akan mengambil beberapa karakter
di tengah, maka kita kombinasikan dengan fungsi string. Dalam hal ini adalah mid. Nah, if mid kurung buka. Nah, tentukan ininya berada di mana, selnya B6 titik koma 3 titik koma 1. Nah, ini mid agak berbeda dengan left ya. Di sini ada 3,1. Nah, mudah-mudahan masih ingat sewaktu dulu saya pernah membahas materi tentang fungsi string ya. Nah, koma 3 itu artinya apa? Kita akan mengambil karakter pada posisi ketiga, terus koma 1 sebanyak satu karakter, sebanyak satu huruf ya. Nah, silakan nanti dibuka lagi materi fungsi stringnya yang dulu pernah dibahas oleh saya ya. Nah, terus jika pada posisi mid B6,3,1 sama dengan P ya, tanda kutip P. Nah, mudah-mudahan masih ingat tentang penggunaan fungsi if, maka waktunya adalah pagi gitu kan ya. Nah, maka waktunya adalah pagi, kelas pagi. Nah, terus lanjut titik koma if ya, if mid. Nah, B6,3,1 sama dengan M. Nah, ini kita geser dulu. Maka kelasnya adalah kelas malam. Oke ya. Terus if mid B6,3,1 sama dengan S, tanda kutip, maka siang. Kurung tutup sebanyak 2 kali, terus enter. Ada yang kurangnya 3 kali ya, karena fungsi if nya ada 3. Oke, ini kita lihat lagi nih, saya geser dulu ya. Nah, ini fungsinya ya. Nah, if mid B6,3,1 artinya jika pada posisi sel B6 karakter ketiga yang diambil satu digit itu adalah menyatakan P, berarti dia kelas pagi. Terus selanjutnya jika pada sel B6 pada karakter ketiga yang diambil satu digit nilainya M, maka kelas malam. Ya, begitu juga kalau pada karakter ketiga itu yang kita ambil satu digit menunjukkan karakter S, maka itu adalah kelas siang. Kurung tutupnya ada 3 ya. Tadi saya mengetikkannya 2 sehingga muncul semacam komentar gitu ya untuk diperbaiki. Nah, 3, kenapa 3? Karena di sini fungsi penggunaan fungsi if-nya juga ada 3 ya. Nah, setelah itu enter, maka akan menghasilkan waktu yang sudah ditentukan. Kita blok, kita tarik rumusnya ke bawah sampai memunculkan kelasnya pagi atau siang atau malam. Silahkan dicek, ini udah sesuai ya. Yang S siang, yang P pagi, kalau yang M berarti malam. Nah, itu adalah untuk mengisi kolom waktu. Nah, selanjutnya kita lihat ketentuan proses untuk mengisi kolom kelas. Di mana di sini disebutkan jika karakter kelimanya adalah 0 maka kelas reguler. Sedangkan jika 1 maka diploma ya. Oke, kita coba ya, kita eksekusi di sini. Kolom kelas ini sama masih menggunakan fungsi if ya, dan fungsi string yang namanya mid, karena kita akan mengambil pada karakter kelima satu digit. Dalam hal ini yang ini ya, 0 atau 1. Nah, ini ya 0 atau 1. Kalau 0 berarti kelasnya reguler, kalau 1 maka kelasnya kelas diploma. Kita langsung aja sama dengan if mid sama ya B6. Nah, di sini komanya koma 5 karena kita akan mengambil karakternya yang kelima sebanyak 1 digit. Nah, apa katanya? Sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, maka kelas reguler ya, reguler. Nah, terus if mid B6,5,1 sama dengan 1, maka kelas
diploma. Silahkan dibuka lagi penggunaan fungsi if di video tutorial sebelumnya. Setelah itu kita kasih kurung tutupnya 2 ya, karena fungsi if-nya ada 2. Ntar, nah setelah itu kita lihat ke bawah. Oke, udah sesuai ya. Kalau di yang pertama 0 berarti reguler, selanjutnya kedua 1 berarti diploma, yang ketiga 1 berarti diploma. Nah itu ya teman-teman, penggunaan fungsi VLOOKUP, fungsi if yang kita kombinasikan dengan fungsi string. Dalam hal ini ada 2 fungsi string yang kita gunakan, yaitu fungsi left dan fungsi mid. Kalaupun nanti akan menggunakan fungsi right, pada intinya sama aja. Dengan catatan memang kita sudah memahami dulu bagaimana cara penggunaan fungsi string, bagaimana cara penggunaan fungsi VLOOKUP, dan bagaimana cara penggunaan fungsi if ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau disampaikan, boleh sampaikan lewat kolom komen. Semoga saya nanti bisa membantu permasalahan yang sedang dicoba dipraktekkan oleh teman-teman semua. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.